Nah, itu namanya adalah rawatib ya. Nah, rawatib itu terdiri dari dua ya, qobliyah dan ba'diyah ya. Qobliyah itu sebelum, ba'diyah itu sesudah ya. Nah, jadi ada beberapa jenis sholat rawatib. Siap Mbak Deni? Ya, yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum dan setelah isya. Ya, gitu ya teman-teman ya. Tapi khusus 2 rakaat sebelum asar, sebelum maghrib dan sebelum isya itu sunnah biasa. Dia tidak sunnah muakkad ya. Bayar fidyah boleh setiap hari, boleh juga sekalian teman-teman ya. Oke, sehat ya semuanya ya. Ustazah dari Cilongo, Pasar Kamis. Pasar Kamis, wah orang awak. Ya, kalau haid tidak boleh bayar fidyah ya. Kalau haid tidak boleh bayar fidyah. Fidyah hanya boleh dilakukan untuk 3 orang saja ya. Fidyah hanya boleh dilakukan 3 orang saja ya. Fidyah ya, bentar ya aku buat fidyah. Oke, Ustazah sholat pakai bra sama celana dalam aja boleh, tetapi kan di luar dia ditutup ya. Di luar dia ditutup sama mukena dan gamis ya teman-teman ya. Jadi jangan jangan pakai itu doang gitu ya. Paham ya teman-teman ya. Oke, aku dari pasar doa urutan sholat malam. Oh, nggak ada urutan sholat malam itu terserah kepada teman-teman aja. Mau tahajud, hajat, taubat, witir, mau taubat, hajat, tahajud itu juga nggak ada masalah teman-teman ya. Oke, fidyah kalau sehari diuangkan berapa? Ya berapa ya? 1,4 kilogram beras uang beras yang teman-teman makan. Kalau sholat asar yang sunnahnya yang di awal ya zah, betul. Tapi tetap sunnah biasa, dia bukan sunnah muakkad. 3 golongan orang yang membayar fidyah, siapa saja? Kayak ujian UAS aku guys. Yang pertama adalah orang sakit yang tak mungkin sembuh dan kalau dia mau menggantinya setiap puasa dia sakit. Jadi dia tidak bisa ganti guys. Ya, setiap puasa dia sakit, setiap puasa dia pingsan, maka dia boleh bayar fidyah. Yang kedua adalah orang tua yang tidak mungkin puasa dan nggak mungkin dia ganti karena dia sudah tua, maka dia boleh bayar fidyah. Yang ketiga adalah ibu hamil dan menyusui yang dikhawatirkan kalau dengan dia menyusui nanti akan berefek tidak baik pada anaknya. Maka 3 orang ini boleh membayar fidyah. Boleh di satu hari itu langsung. Misalnya, halo Mbak Nur, Mbak Indra, Mbak Parni. Misalnya hari ini kita tak puasa, lagi hamil dan menyusui. Lalu kita kasih langsung di hari itu atau dirapel juga nggak ada masalah. Al-Baqarah 185. Ada 3 orang yang wajib membayar fidyah dan kalau dia bisa ganti puasa tetap baginya puasa lebih utama. Nah, kalau dia nggak bisa ganti puasa, maka boleh dia fidyah. Kalau sudah fidyah, fidyah aja. Ya, tidak perlu lagi ganti puasa. Loh, kalau fidyah juga ganti puasa juga berarti itu memberatkan. Sementara fidyah itu tujuannya adalah meringankan. Kalau ganti puasa juga, fidyah juga, berarti teman-teman mampu ganti puasa. Ngapain lagi bayar fidyah? Oke, mau beli minyak wangi? Boleh nanti ya teman-teman ya. Siap ya, kita tanya jawab dulu ya. Setelah itu nanti aku munculkan ya. Kalau puasa obat tetes mata dihindari ya teman-teman ya. Kecuali darurat nggak ada masalah ya. Jum'atan kan nggak ada qobliyah. Ya nggak ada qobliyah. Tahiyatul masjid boleh, sholat taubat boleh, sholat hajat juga boleh. Oke, iya. Oke. Zah, mohon pencerahan dalam menghadapi ujian. Ujian apa nih? Ujian sekolah atau gimana? Oke. Iya, ujian apa teman-teman nih? Oke, ini guys, ini lampu aku kayaknya kebanyakan untuk siang kayaknya nggak terlalu oke ya. AC-nya jadi nggak nangkep ya.
teman-teman ya. Ujian hidup, Masya Allah ya. Nah, kenapa ada ujian hidup guys? Namanya ujian, Allah itu ingin lihat ketika lu gua susahin, lu masih tetap sama gua nggak? Gitu lah. Nah, sama dengan kayak gini. Seorang suami kan sering ini kan, seorang suami kan sering ya ingin menguji kesetiaan istrinya. Nah, ya kan? Dikasih nafkah misalnya 10 tahun gitu ya. Suatu ketika suaminya PHK gitu atau suatu ketika dia membuat kesalahan. Kira-kira istriku masih mau sama aku nggak ya? Kalau masih mau berarti itu tanda setia. Kalau nggak mau tanda nggak setia. Allah juga gitu sama kita. Allah kasih kita nikmat, 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 nikmat. Suatu ketika Allah kasih susah. Ya, Allah datangkan orang-orang yang zolim, Allah datangkan orang-orang yang menipu harta kita, Allah datangkan anak yang maksiat, Allah datangkan suami yang tak sholat. Allah ingin lihat dengan gua susahin hidup lu masih tetap ibadah nggak? Makanya cara menghadapi ujian semakin tingkatkan kedekatan kepada Allah. Titik ujian itu adalah titik di mana Allah pengen lihat kita, lu susah begini masih ngejar gua nggak? Gitu lah. Nah, banyak orang yang salah nih terhadap ujian. Dia bilang gini, alah, gua udah sholat, udah puasa, udah zakat, hidup gua tetap aja susah. Mending gak usah sholat. Nah, berarti gagal ujian. Nauzubillah ya. Aku udah baik ya sama suami. Aku udah baik, aku udah masakin, aku udah tanggung jawab. Lu tetap aja kayak gitu. Berarti tidak setia. Jadi intinya gini loh. Tetap kejar Allah apapun yang terjadi. Semua kita nih ada ujian sih. Apa sih yang gak ada ujian? Cuman kucingku bom-bom aja yang hidupnya gak ada ujian guys. Gak ada ujiannya kucingku itu. Ya kan kita nih ada ujian, aku ada ujian. Sama teman-teman, sama. Cuman biasanya kalau aku ada ujian, aku selalu ngomong tuh sama Allah. Oke ya Allah, lu pengen lihat ya, ibaratnya gitu. Engkau pengen lihat ya kesetiaan gue ya. Oke, aku akan tetap setia apapun yang terjadi, apapun takdir yang engkau berikan kepadaku. Ya gitu caranya meringankannya. Sambil baca doa. Halo Mbak Anirau, doanya apa? Doa terhindar dari ujian apa? Doa saat ujian. Bayar fidyah sama adik kandung yang miskin boleh, nggak ada masalah. Allahumma, ada yang tahu nggak? Dia aja giliran disuruh spill doa siang. Iya. Allahumma, apa doa menghadapi ujian? Apa doa menghadapi ujian guys? Nggak tahu. Allahumma yassir wala tu'assir. Ya. Oke, iya nggak bisa ngomong ya Mbak Jasmine ya. Allahumma rzuqni mahroja bisa. Ya Allah, ini bisa nih, ini bisa nih. Ini bisa nih. Boleh juga Allahumma yassir. Kalau itu kan doa Allahumma rzuqni mahroja. Artinya adalah ya Allah keluarkan aku dari berikan aku jalan keluar. Nah, kalau ini bisa juga screenshot aja guys. Kalau ini bisa juga. Kalau ini bisa juga. Ya, no, ya Allahumma yassir wala tu'assir. Itu bisa juga. Yang tadi bisa juga. Ya. Tempel di kulkas ya. Ya Allahumma yassir wala tu'assir. Ini boleh dibaca sujud terakhir ketika mau habis sholat. Dan Allahumma rzuqni maharoja juga bisa dibaca sujud terakhir ketika mau habis sholat. Iya, siap ya. Mbak Solehah. Iya. Oke, jadi ada lampu guys, lampu studio segede kepala bayi, 3 kali gede kepala bom-bom guys. Ternyata dia panas kalau siang ya. Oke, halo Kak Cassandra. Zak, kalau sholat zuhur tapi lupa rakaat kedua sudah salam gimana? Ya, diulang lagi ya kalau setelah sholat ya. Ada tikus nyebur ke dalam air mbak mandi. Airnya najis nggak? Kalau airnya banyak, tidak. Tapi kalau airnya sedikit, bersihkan ya. Bayar fidyah tuh gimana Ustazah? Iya, AC nyala mbak, AC nyala. Cuman punggungnya dihantam nih. Ustazah, nyalain AC. Ustazah nyalain, salah. Apa namanya itu? Apa lah yang mau aku bilang tadi? Oh, bayar fidyah lagi. Teman-teman masih ragu, galau dengan bayar fidyah. Guys, guys, guys. Bayar fidyah itu adalah eng ya. Coba ketikan guys, memberi makan 1,4 kilogram beras per harinya untuk fakir miskin. Untuk fakir miskin ya, untuk fakir miskin ya.
memberi makan satu orang untuk fakir miskin ya teman-teman ya. Untuk memberi makan 1,4 kilogram beras fakir miskin setiap harinya. Oke, oke. Cara bayar fidi ada di VT, semua ada di VT. Ujian kesabaran dengan ipar yang iri. Pikiran ini benar-benar makan badan saya. Allah kirim gitu kah? Hey guys, kalau ada orang iri abaikan aja, gak akan ngefek apa-apa. Nah makanya kalau ada orang yang iri sama kita, caranya adalah puji dia terus guys. Puji dia terus, congratulations, selamat ya, kamu hebat. Kemudian yang kedua, sembunyikan nikmat kita guys. Ya, sembunyikan nikmat yang Allah berikan kepada kita di hadapan dia. Karena semakin kita tampakkan nikmat kita, ya, semakin dia akan tersiksa dan kita kasihan sama dia. Ya, nah, jadi kalau ada orang sombong, ada orang yang iri, jangan show off tentang diri kita. Ya, jadi jangan sampaikan siapa kita, cukup orang-orang yang menghargai kita aja yang boleh tahu tentang capaian-capaian kita. Ya, oke, gitu ya teman-teman ya, itu fidyah. Gitu. Kalau anak susah sholat, doanya Allah Rabbi habli minas salihin ya. Anak di luar nikah binnya bin siapa? Bin Abdullah. Halo Gempa News TV, mantap nama akunnya Gempa News. Oke, ini doa anak soleh guys, ini doa anak soleh. Capcus, teman-teman nggak pada tidur nih? Sholat sunnah apa setelah azan? Sholat sunnah qabliyah namanya. Sholat witir 1 rakaat apa 3 rakaat? Dua-duanya boleh ya. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas. Follow dan aktifkan tombol loncengnya ya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Aku udah buat ribuan video untuk teman-teman semuanya. Oke, bisa dilihat ya. Hari ini keluar flag, apakah puasa saya otomatis batal? Ini memang tanggal-tanggal saya haid, ya jelas batal bestoy, jelas batal. Karena sudah masa haid, cincailah, batalkan aja lah, makan bala. Siap, halo Kak Aisyah, terima kasih, sama-sama teman-teman ya. Zah yang dikatain miskin itu gimana? Nuhun tuh maksudnya gimana? Nuhun miskin gimana ya? Coba. Nah, Za yang dikatain miskin itu gimana? Kalau nuhun tuh gimana guys? Nah, kalau dikatakan miskin itu adalah orang yang dia punya penghasilan tapi nggak cukup penghasilannya, ya. Nggak cukup penghasilannya, ya. Jadi dia dapat tanggal 1, tanggal 20 habis untuk memenuhi kebutuhannya. Dia tidak berfoya-foya, ya. Dia tak cukup untuk dia kan ada 2 guys, fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya, ya kan? Nah, jadi nggak cukup uangnya. Gitu guys, sebelum atau setelah sama Mbak Rahma, minum madunya sebelum atau setelah makan sama. Oh nuhun itu artinya terima kasih, kirain pertanyaan. Waduh, iya juga. Oh matur suwun, hatur nuhun, kok nggak ada haturnya? Kan katanya hatur nuhun, matur suwun, sodakoh ke adik boleh teman-teman, sodakoh ke adik yang kurang mampu boleh. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas. Aku buka tanya jawab setiap jam 8 pagi, jam 1 siang. Kemudian kita juga ada kajian-kajian setiap saat ya. Di bulan Ramadan kajian banyak tutup. Dan aku juga buat video di VT, udah 1.500-an VT aku buat. Hasil kajian aku download, aku tampilkan ke channel. Rasanya nggak ada yang kurang sih kalau teman-teman mau lihat video-video aku dan channel YouTube-nya aku. Di situ banyak banget ilmu-ilmu tentang apa-apa yang teman tanyakan ya. Jadi kurangi skip hal yang nggak terlalu urgen, maka lihatlah channel-channel yang memberi manfaat untuk kita biar kita nggak ragu cara bayar vidya, bla 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 ya kan, sehingga kita nggak ragu lagi. Kita harus tahu guys cara bayar zakat, berapa jumlahnya, berapa bayar vidya tuh harus tahu. Kalau nggak bagaimana ceritanya
Iya kan? Nah, siap Mbak Iro. Sama-sama teman-teman ya. Kalau nggak tahu gimana mau bayar? Oh, aku ada uang. Wah, miliaran untuk bayar video. Oh, pas cara bacanya nggak tahu. Cuman ceritanya. Halo Mbak Yasin. Wah, saya ada uang untuk bayar zakat. Caranya gimana? Nggak tahu. Wow, saya lagi semangat sholat duha. Oh, niatnya apa ya? Ah, pening kepala. Itulah pentingnya ilmu ya teman-teman ya. Ustazah tolong jelaskan tentang qobliyah. Qobliyah itu besti adalah sholat sunnah ya. Sebelum sholat fardu. 2 rakaat sebelum subuh, sebelum zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya. Ya, jadi bacanya sengaja aku sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, sengaja aku sholat sunnah qobliyah sebelum zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke, Ustazah izin cara baca qalqalah khalaqa Mbak Noni Ahmad. Ah, gitu caranya guys. Halo Mbak Nyi. Zah, apa? Gimana kalau ada ipar memfitnah kita, terus orang tua dan keluarga kita ikut menjauhi kita? Slow dulu guys, ya tenang aja dulu guys, ya nggak perlu kerasa kerusuh ya karena fitnah itu kemudian orang menjauhi kita, tenang dulu, kasih jeda ya, kasih jeda orang tua dan kakak ipar yang menjauhi kita ya. Halo Mbak Sumiati ya, jadi caranya gini ya, kasih jeda dulu teman-teman, jangan merespon terlalu cepat, karena orang yang sedang difitnah itu kalau dia mengklarifikasi akan ada 2 pendapat. Pertama, dia akan dianggap membenarkan diri dan mencari pembenaran atas kesalahannya. Yang kedua, dia nanti akan dipercaya dan resiko lebih besar. Jadi teman-teman kasih jeda, lakukan yang terbaik sebagai anak dan sebagai adik, tidak perlu membuktikan apapun. Ya, toh dibuktikan juga belum tentu percaya, apalagi kalau tukang fitnahnya profesor di bidangnya. Dan andai pun itu bukan fitnah dan benar kita yang melakukan, udah maafkan saja diri kita, tidak perlu teman-teman terburu-buru untuk membuat orang lain percaya. Biasanya orang lain lebih percaya sama sikap kita daripada pernyataan kita dan penilaian kita terhadap diri kita. Dan ending dari fitnah itu biasanya bagus. Semakin kita slow, semakin kebenaran berpihak pada kita. Jadi nggak ada masalah. Kecuali dia ada efek samping ya. Misalnya nih ya, karena fitnah itu orang tua kita jauh dari kita sehingga dia nggak sayang lagi sama anak kita. Nah itu kan berarti ada efek samping baru diselesaikan. Oke, gitu ya. Aku mau nanya apa? Kalau bulan Ramadan tapi kita tetap sholat tahajud gimana? Aku mau nanya, kalau bulan Ramadan kita tetap sholat tahajud gimana? Kamu nanya, enggak ya? Boleh ya, tahajud saat Ramadan tentu boleh ya guys. Oke, jangan ngaku sabar kalau belum difitnah sama ipar. Lu adik-adik aja baru Rosita ngadi-ngadi lu Rosita. Oke, doa agar anak hatinya lembut. Allahumma layyin li qalbahu ya. Allahumma layyin li qalbahu ya. Ya, Allahumma coba catat guys. Catat aja guys. Oke, coba. Zat, tolong buat Viti zakat emas dong. Siapa yang berhak lihat di Viti banyak yang double. Ini Mbak, untuk zakat emas sudah ada di folder Mbak. Untuk zakat sudah ada di folder ya. Coba nih, ada folder Mbak. Nah, ini kan ini Mbak, ini aku liatin ya. Misalnya nih, Nela Luki, kece badai melampau. Ya, ya. Ini kan udah ada folder, Mbak. Nih, ini folder, Mbak. Cari aja di sini tentang zakat nih. Nah, nih. Nanti aku masukin, aku lengkapkan lagi ya. Ah, ini zakat nih. Di sini ada zakat emas, zakat, aduh suaraku. Zakat emas, zakat ini semuanya kepada siapa yang diberikan, kriteria miskinnya kayak gimana, zakat profesi tuh. Ya, lengkap ya, teman-teman ya. Nah, nanti aku lengkapi lagi untuk sebenarnya udah banyak banget di bawahnya tentang zakat. Zakat mal tuh minimal 6,8. Kalau dia zakat emas nggak kabur kan guys. Kalau dia zakat emas minimal emasnya 85 gram. Ntar ya teman-teman ya. Kalau dia zakat emas itu 85 gram
8, kalau emasnya udah 85 gram itu wajib zakat ya teman-teman ya. Itu wajib zakat di atas selama 85 gram. Siap Mbak Ambar. Ini nih doa agar melunakkan hati anak nih. Allahumma layyinli qalbahu. Soal fidyah ada Mbak. Nanti aku buat lagi ya. Fidyah itu ada ya. Nggak punya emas, emas Jawa aja ya. 60 kilo lagi BB-nya. Ustazah mau tanya, kalau sholat 4 rakaat, 2 salam atau 1 kali salam? Ya 2 kali salam ya. 2 ya. Mas 24 apa campur 24 ya teman-teman ya. Apakah obat yang apa tuh? Bayar fidyah kepada saudara kandung boleh selagi dia fakir miskin ya teman-teman ya. Oke, niat bayar fidyah enggak ada teman-teman ya. Silakan dikasih aja. Matur nun ini ya. Ini doa untuk melunakkan hati anak. Allahumma layyinli qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya. Oke, kalau seorang ibu tidak mendoakan anaknya, apakah kehidupan anak itu baik-baik aja? Berarti dia cuma dapat dari kasih sayang Allahnya. Ya, jadi doakan saja ya teman-teman ya, bahwa ketika teman-teman mendoakan anak, tidak ada hijab antara kita dengan anak. Ya, tidak ada hijab. Doa orang tua itu langsung mustajab ya. Bayaran fidyah buat mamah boleh, buat papa juga boleh, buat tetangga juga boleh, nggak ada masalah. Ya kalau ada orang tua sakit, dia nggak mungkin puasa, kita bayarkan fidyahnya. Oke? Iya. Kenapa? Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, apa beda Majmu' Syarif, sampul biru, hijau, merah? Sama, isinya aja yang beda ya. Isinya aja yang beda ya teman-teman ya. Oke, siap ya. Mantan ngapain Mbak? Niat bayar fidyah enggak ada. Buat mantan boleh ya, fidyah untuk mantan boleh. Lu karena sejak ninggalin gua, lu jadi duafa. Apa itu duafa? Duafa itu ada macam-macam kata Ustazah Nela. Ada apa? Sejak lu ninggalin gua, lu jadi duafa. Apa itu duafa? Fakir miskin. Bedanya apa? Fakir itu tak bekerja, miskin itu tak bekerja, bekerja tapi nggak cukup duitnya. Terus aku di mana? Ya antara keduanya. So gimana? Aku bayarkan zakat, aku bayarkan fidyah untukmu. Langsung disumburnya guys. Siapa lah Ustazah Nela tuh ya. Oke, Ustazah sampai buku majmu'nya. Bagus, Masya Allah. Thank you teman-teman ya. Oke, ya. Ustazah umrohin. Bayar fidyah untuk orang meninggal sampai kapan? Kalau di tahun itulah dia tinggalkan. Berapa banyak tahun itu dia tinggalkan. Nggak perlu yang dulu-dulu ya. Apa benar kalau sholat witir nggak boleh lagi sholat sunnah yang lain di hari itu? Witir itu bukan sholat penutup ya guys. Witir itu sholat ganjil ya. Jadi kalau teman-teman udah taraweh, teman-teman witir, tengah malam boleh tahajud. Tapi jangan witir lagi ya teman-teman ya. Boleh. Witir itu bukan sholat penutup. Jadi boleh ya. Sholat witir tapi setelah itu boleh tahajud. Nggak benar ya. Oke guys. Ya. Sebatang kara, nih, sebatang kara dirantau orang, sudah pikun. Siapa yang mau bayar fidyahnya? Lah pikun ngapain bayar fidyah? Orang yang pikun tidak wajib sholat, tak wajib puasa, tak wajib zakat, boleh buka aurat. Jadi kalau nggak puasa orang pikun, ya maka tidak apa-apa, tidak perlu bayar fidyah. Jadi kalau nggak mau puasa, pikun dulu, selesai urusan. Ya, gitu ya guys. Oke, gitu dulu. Ya. Oke, pikun dulu. Oke, kalau haid lebih dari 15 hari gimana? Ini pertanyaan kita muter aja. Is okay, gak ada masalah. Muter aja. Haid lebih dari 15 hari itu namanya istihadah. What the meaning istihadah? Istihadah itu adalah iya pikun dulu Mbak Lusti. Iya kalau nggak pikun wajib ya kan. Nah aku mau buka aurat lah, bukalah. Apa gitu? Pikun dulu. Nah kalau pikun tak berdosa, ya kan. Tapi kok cantik-cantik pikun kan nggak kece ya.
lebih dari 15 hari itu adalah istihadah. Istihadah itu haid lebih dari 15 hari, betul Mbak Nur. Boleh sholat, boleh puasa, boleh sholat, boleh puasa, boleh tawaf, ya. Sehat ya teman-teman ya. Nggak mau pikun ya udah. Kalau nggak pikun berarti wajib tutup aurat, wajib sholat, wajib puasa. Muter-muter tiap hari. Siap. Muter-muter. Nah ini gini aja nih sampai lebaran nanti. Nanti masuk kurban lagi guys. Coba nanti teman-teman perhatikan polanya ya. Orang hilang ingatan gimana? Bayar fidyah enggak? Enggak teman-teman ya. Iya, ya, enggak bayar fidyah ya. Karena pikun, hilang ingatan the mean it's pikun, pikun dan hilang ingatan, maka tidak boleh ya. Iya Mbak Novi, iya gitu ya Mbak Indra. Ini orang-orang nih yang sudah lama hadir, yang sudah expired, sudah bisa nih jadi host ya. Halo Mbak Diana, Ustazah kalau kita sudah membayar fidyah, apakah harus membayar puasa juga? Tidak. Lah kalau teman-teman bayar fidyah juga, ganti puasa juga, berarti teman-teman bisa ganti puasa. Ganti aja kenapa harus fidyah. Oke, ya jadi satu-satu aja. Tanya di luar tema, memang kita temanya sekarang macem-macem Mbak. Terserah aja mau pikun, mau apa, terserah aja temanya ya. Jika imam lupa jumlah rakaat, kita dulu tahiyat akhir. Tapi imam berdiri, gimana? Ikut imam. Nah ini mantap nih pertanyaannya geng. Aku buat fidyah. Ya, imam lupa. Ikut imam. Nah ya kan. Jadi jangan ditegur imamnya. Kayak gitu. Nah, ya kan, imam lagi sholat, kita kan assalamualaikum, assalamualaikum, imam lagi duduk tahiyat sholat taraweh, imamnya langsung berdiri atau apa, ikut aja imam, ya nggak ada masalah, jangan dikode, woi mam, jangan, nanti yang ngode orang di depan belakang imam, di belakang imam, nah, kalau imam nanti merubah kita ikut lagi, ya gitu ya. Cara sholat orang yang istihadah ya adalah dia ngambil wudhu setelah adzan. Nah, dia ngambil wudhu setelah adzan ya, harus adzan dulu baru dia boleh ngambil wudhu. Setelah itu dia boleh sholat ya, dia boleh pakai pembalut ya. Ustazah, adakah pembacaan surat khusus untuk surat taubat? Enggak ada. Ya, mengundang, menghitung, bayar fidyah lagi. Fidyah. Pengumuman. Cara membayar fidyah adalah memberi makan satu orang fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti 1 hari puasa. Ya kan? Sebanyak 1,4 kilogram beras. Iyalah Mbak Umi expired lah, ya kan? 1,4 kilogram beras per harinya. Oke? Catat lagi guys, catat lagi kita bareng-bareng guys. Nah, toh, no. Ente itu aja beras teman-teman berapa harganya. Jangan tanya beras harga ke aku, susah nanti aku jawab. Ya kan? Oke. Bikin video saja kita semua agak pikun tanya terus. Fidyah nanti aku ulang-ulang lagi, oke? Nggak masalah. Ada sholat qobliyah isya, ada. Jadi sholat sunat itu adalah 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya. Oke? Clear? Clear. Ya. Zah, naruh sejadah dulu di masjid boleh nggak? Pengumuman Mbak Neti guys, cara bertanyanya guys, dialah yang pengumuman, macam dia pula yang hostnya. Zah, naruh sejadah dulu di masjid boleh aja, ya kan? Taruh dulu, kita kapling dulu guys, habis itu kita makan cincang guys, baru kita sholat, nggak apa-apa di kapling ya. Siap. Ustazah, ibu menyusui jika tidak ikut puasa sebenarnya fidyah aja atau bayar fidyah plus puasa? Fidyah cukup. Kalau fidyah juga puasa juga berarti bisa ganti puasa. Ngapain bayar fidyah? Oke? Usahakan dulu ganti puasa, kalau nggak bisa baru fidyah. Oke? Sholat duha 4 rakaat 2-2. Sengaja aku sholat duha
2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh aja. Tolong jelaskan tentang sujud sejadah. Ya, sujud sejadah itu sujud ketika menengok ayat-ayat sejadah. Ya, sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'uhu wa basarahu bi khailin wa quwwatih. Yaitu ada dalam buku tuntunan sholat teman-teman. Ya, dihafal itu ya kalau ketemu ayat-ayat itu ya. Ustazah sama umroh orang tua, tapi boleh nggak sih kalau menggunakan uang pinjaman dari bank? Tidak boleh. Niat benar, cara juga harus benar. Niat benar, cara juga harus benar. Niat benar, cara benar. Niatnya umrohin orang tua tapi dengan riba, caranya salah. Jangan. Kasih orang tua bahagia dengan cara yang lain aja. Kak Nela, penghasilan kita 2,5% termasuk zakat atau sedekah? Oh, kalau 2,5% itu zakat. Ya, yang berhak menerimanya adalah fakir miskin. Ya, fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi tak cukup uangnya. Oke. Kayaknya vidya ini harus dibuat lagi VT-nya nih, wajib ain nih nampaknya nih ya. Berarti nggak boleh umroh ya, umroh kredit nggak bisa kalau pakai riba. Tapi kalau nggak ada riba boleh ya. Oke, Zah gimana kalau salah niat qobliyah tapi bablas zuhur? Waduh, niatnya qobliyah, sholatnya sholat zuhur. Qobliyah, ulang lagi sholatnya. Lucu-lucu ya kejadian ya. Niatnya qobliyah, sholatnya zuhur. Itu bidang keahlian yang tidak sulit dimiliki oleh banyak orang. Jadi layak untuk dipertahankan tapi tidak untuk ditiru adegannya ya. Nah, diulang lagi ya teman-teman ya. Kalau lupa rakaat dalam sholat, sujud sahwi ya teman-teman ya. Halo Mbak Aisyah, sujud sahwi. Yuk kita panggil si sahwi. Wi, sini wi. Nah, cara sujud sahwi itu adalah dengan cara setelah fil alamina innaka hamidum majid, teman-teman sujud. Allahu Akbar. Siap Mbak Uci, sujud sahwi. Ini kanal sujud sahwi nih guys. Berubah sudah. Ya Allahu Akbar. Bukan kanal sampai paham. Kanal sujud sahwi. Sujud sahwi. Allah setelah fil alamina innaka hamidum majid, sujud. Gitu ya. Allahu Akbar. Subhanaman la yanamu wa la yasu. Ini bacaannya ya. Kemudian Allahu Akbar ya, kemudian sujud lagi. Allahu Akbar. Subhanaman la yanamu wa la yasu, kemudian duduk lagi. Ya, salam kanan, salam kiri. Oke guys, saya mau tahajud, taraweh. Saya mau tahajud, taraweh. Saya mau tahajud, taraweh. Boleh langsung witir nggak? Ya boleh teman-teman ya. Teman-teman, tadi itu aku ceramah jam 10, itu udah lengkap loh. Pertanyaan teman-teman, nanti jam 8.30 malam aku tampilkan di channel aku ya. Di channel aku Ustazah DR Nela Luki Kece Badai Melampau. Oh nggak ada ya. Nah itu teman-teman subscribe ya. Nanti coba lihat di situ yang masih galau-galau tentang tarawih ya. Bisa diulangi lagi secara sujud sahwi, boleh. Setelah fil alamina innaka hamidum majid. Teman-teman sujud, Allahu Akbar gitu ya. Baca doa sujud sahwi, subhanaman la yanamu wala yasu, Allahu Akbar. Oke, kemudian sujud lagi, subhanaman la ya, sujud lagi, Allahu Akbar. Subhanaman la yanamu wala yasu, kemudian Allahu Akbar. Salam kanan salam. Intinya 2 kali tambahan sujud sebelum salam. Oke? Iya, niat video